sehingga hari ini kita masih bisa hadir dan masih istiqomah beribadah, menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana nikmat iman dan nikmat Islam ini sebenarnya suatu nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang sebenarnya banyak dinantikan, banyak yang diinginkan, namun tidak banyak orang yang menyadari kekuatan atau besarnya nikmat iman dan Islam. Sama halnya dengan nikmat iman yang didoakan Nabi Ibrahim untuk ayahnya namun tak kunjung hadir sampai akhir hayatnya. Begitu juga nikmat iman yang diharapkan, nikmat iman dan Islam yang diharapkan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam yang diharapkan Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya, yang namun akhirnya tidak diberikan kepada orang-orang tersebut. Alhamdulillah, tanpa kita sadari kita mendapatkan nikmat iman dan Islam yang luar biasa. Ya, semoga ini betul-betul kita bisa jaga sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya hari ini untuk sedikit berbagi cerita tentang sejarah, ya, tentang sejarah atau ilmu pengetahuan gitu. Dimana saat ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang mereka menganggap bahwa kisah-kisah Al-Quran atau peringatan-peringatan itu hanyalah dongeng belaka. Dimana itu dari mana kita bisa lihat itu? Paling sederhana kita lihat saja ketika akhir-akhir ini ramai berita tentang LGBT. Bahkan mereka di Thailand sendiri sudah melegalkan pernikahan sejenis. Dan banyak kalau kita baca di komen-komen Instagram, YouTube, wah ini tanda-tanda akhir zaman. Namun ternyata banyak juga yang mengatakan bahwa itu khayalan aja. Itu kan kisah-kisah dongeng belaka gitu ya. Dan itu di Al-Quran juga ada, dikatakan bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir mengatakan bahwa kisah-kisah di Al-Quran ini hanyalah kisah-kisah yang dongeng ya, yang tidak akan terjadi lagi gitu. Sehingga itu sungguh mengkhawatirkan juga gitu. Sungguh mengkhawatirkan untuk generasi-generasi sekarang. Kenapa mengkhawatirkan? Karena ini berbeda dasar ya. Masih berbeda dasar tuh begini. Memang beberapa waktu lalu saya sempat bahas bahwa antara iman dan logika itu suatu hal yang mana kedudukannya yang paling tinggi ya, kalau logika kita belum sampai, maka tetap imanlah yang didahulukan. Karena logika tadi itu tergantung input atau informasi yang masuk ke pikiran kita. Namanya input, yang pertama input, yang kedua adalah kemampuan kita memproses informasi ya, atau sering kita sebut sebagai science atau ilmu pengetahuan. Di mana sains atau ilmu pengetahuan ini juga banyak tergantung dari kurikulum atau pelajaran yang kita dapatkan di sekolah. Sementara iman itu adalah keyakinan dari dalam hati. Sempat kita bahas juga bahwa sahabat Nabi tidak pernah bertanya, "Ya Rasul, kenapa harus sholat malam?" Apakah karena itu, walaupun akhir-akhir ini para saintis mengatakan bahwa ternyata sholat malam itu hormon-hormon kita tuh tumbuh lebih bagus ya. Nabi mengatakan sebaiknya tidur setelah sholat isya. Nah sekarang ditemukan bahwa ternyata memang di jam 10, jam 11 malam itu muncullah hormon yang membuat tubuh kita menjadi rileks. Sehingga hormon-hormon kesehatan tersebut, endorfin, estrogen, endorfin itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Namun Nabi Muhammad tidak perlu menjelaskan hal tersebut. Kenapa? Karena para sahabat waktu itu lebih menekankan sami'na wa ta'na atau iman yang lebih didahulukan ya. Namun zaman sekarang karena faktor logika yang didahulukan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan iman membuat kita atau membuat banyak orang tidak percaya ya. Apalagi ilmu pengetahuan ini dibentuk dari kurikulum atau landasan-landasan yang ada di sekolah yang kita dapatkan. Nah, mengenai sejarah masa lalu, izinkan saya kalau Bapak Ibu nanti sempat untuk melihat di surat Ghafir ayat 21 ya. Izinkan saya membaca. Di surat Ghafir ayat 21 ini dikatakan, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Artinya orang-orang sebelum kita. Sebelum mereka ini artinya karena ini ayat diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Ini artinya sebelum zaman Nabi Muhammad. Mereka itu lebih hebat kekuatannya
daripada mereka, maksud daripada orang-orang zaman itu dan termasuk zaman kita. Lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Menariknya dari surat Ghafir ayat 21 ini, kalau kita baca lagi referensi atau penjelasannya di tafsir Ibnu Katsir salah satunya, dijelaskan bahwa lebih hebat, lebih kuat, dia dijelaskan di situ bahwa secara fisik orang-orang terdahulu jauh lebih kuat. Kemudian mereka juga lebih hebat. Lebih hebat ini bisa diartikan mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi, mereka punya skill yang lebih baik. Dan memang kalau kita baca bukti-bukti sejarah, memang cukup banyak kita temukan sampai saat ini masih disisakan sebagai bukti-bukti. Karena memang Allah sampaikan di surat Ghafir ini, contohlah piramid Mesir. Kalau nggak salah itu tahun 2000 sampai tahun 4000 sebelum Masehi. Sampai zaman sekarang rasanya itu untuk ahli-ahli teknik sipil itu juga masih susah untuk membuat teknologi seperti itu. Bahkan kalau ada 3 piramid yang kalau dilihat dari bulan itu simetris 3 sisi. Pertanyaannya bagaimana 2000 kalau kita melihat dari kacamata saintis zaman sekarang, bagaimana membuat titik secara 3 titik dan simetris sekali, sudutnya sama, jaraknya sama. Teknologi apa? Kalau zaman sekarang kalau kita kenal teknik surveyor gitu, ada geolit dan sebagainya, mungkin alatnya juga masih kalah canggih. Bahkan GPS pun dari Google pun masih akurasinya juga nggak setinggi itu sampai saat ini. Ya. Artinya benar ya, memang balik lagi dasar pemikiran kita apa? Kalau dasar pemikiran kita surat Ghafir ayat 21, maka kita akan membenarkan hal tersebut. Tapi kalau dasar pemikiran kita ada ilmu sains, kita akan meragukan hal tersebut. Mana mungkin? Makanya tidak heran kalau kita cari di YouTube dan lain-lain, tidak heran kisah piramid atau sejarah pembangunan piramid dikaitkan dengan alien gitu ya. Makanya kalau orang-orang barat sana, mereka kalau yang tidak tahu langsung dikaitkan ini alien gitu ya, atau dari makhluk dari luar planet bumi. Ya, supaya tidak mengarah, mereka cenderung memilih untuk pokoknya jangan agama deh gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu googling juga salah satunya teori es yang mencair ya, itu ditemukan tahun 1886 oleh seorang Alexis Galazus kalau nggak salah namanya, itu orang Swiss. Itu pun dia juga menemukan teori bahwa dia mengasumsikan bahwa bumi ini mencair, padahal sehingga menyebabkan air naik tingginya permukaan air sehingga sehingga bumi itu terbentuk menjadi pulau-pulau seperti zaman sekarang. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, dari mana teori es mencair tadi muncul? Pertanyaannya, apakah dia sudah melakukan penelitian di seluruh bumi? Enggak juga ternyata. Coba kita bayangkan tahun 1800, bagaimana mungkin orang, belum ada pesawat zaman itu, bagaimana mungkin orang bisa melakukan penelitian sampel sebanyak itu. Dia belum pernah mengunjungi padang pasir, ya dia cuma tinggal di Swiss, dia cuma melakukan penelitian di 4 negara, Swiss, Prancis, Amerika dan Inggris ya kalau di sejarahnya. Artinya kita bisa katakan dan ketika ditanyakan bagaimana dengan kisah Nuh ya, karena beliau seorang Nasrani, ketika dilihat di catatan-catatannya, beliau mengatakan itu adalah kisah-kisah dongeng ya, yang tidak bisa dibuktikan secara saintis. Artinya lagi-lagi kita nggak bisa mengikuti teori tersebut karena memang tidak berlandaskan iman kita gitu ya. Nah, yang menarik lagi, tapi kita harus percaya bahwa suatu waktu hal-hal tersebut akan bisa kita pahami dengan iman yang benar dan rasa dengan kita juga mengikuti terus perkembangan. Sampai beberapa waktu lalu bahkan ada seorang ahli sejarah non-muslim, beliau menemukan bahwa ternyata memang kisah-kisah tentang banjir besar pun itu ternyata ada di hampir semua wilayah atau budaya di dunia ini. Mungkin kalau Bapak Ibu pengen tertarik lihat, itu ada risetnya di YouTube atau di Netflix bahkan termasuk dia mengaitkan dengan situs Gunung Padang ya. Nah, cuman yang menarik itu memang suatu yang masih orang sebutkan suatu hal yang belum bisa terbukti memang dari kacamata atau sudut pandang seorang saintis zaman sekarang. Namun kalau kita lihat dari Al-Quran, itu hal yang bukan tidak mungkin. Artinya bahwa
bahwa orang-orang zaman terdahulu dihancurkan karena memang mereka punya kesombongan yang luar biasa. Yang disebut sombong apa? Sombong itu bukan berarti mereka bukanlah mereka membanggakan diri saja, tapi mereka menolak kebenaran dari Allah. Definisi sombong sebenarnya lebih tepatnya seperti itu. Mereka menolak iman, mereka menolak kekuatan Allah. Karena mereka zaman itu mereka punya kepintaran atau kehebatan yang luar biasa. Mungkin balik pada sedikit teknologi. Tadi kita sempat membahas tentang Nabi Nuh. Ada yang menarik di surat Hud ayat 42 ya. Surat Hud ayat 42 di mana kita tahu semua bahwa yang namanya kisah Nabi Nuh, itu Nabi Nuh membangun kapal, kemudian selama berbulan-bulan turunnya hujan, dan kemudian kalau diperhatikan lagi di surat Hud itu keluarnya air dari belakang rumah. Jadi ada dua sumber sebenarnya. Kemudian setelah hujan dan sumber keluar dari belakang rumah, di setiap rumah keluar air, maka terjadilah banjir besar. Nah, yang menarik hubungan dengan teknologi adalah di surat Hud ayat 42, Nabi Nuh memanggil anaknya, memanggil putranya yang tidak mau turut bersamanya dengan panggilan Ya Bunayya. Nah, kalau kita pelajari Al-Quran, kalau nggak salah, Ya Bunayya ini saya cari literaturnya ada 7 kali kalimat atau kata-kata tersebut diucapkan. Ya Bunayya itu ternyata artinya adalah panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang memanggil seorang anak, ayah memanggil anaknya, Ya Bunayya, wahai anakku sayang. Dan itu secara grammar dan secara pengucapan, nadanya harus dengan nada lemah lembut. Tidak ada orang menyebut, hai anakku sayang sambil teriak-teriak, wahai anakku sayang, gitu. Nggak mungkin ya. Dan kita percaya di Al-Quran. Nah, di surat Hud ayat 42, izinkan saya membacanya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Jadi kita bisa bayangkan bahtera itu berlayar. Jadi kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Kita bisa bayangkan ombak seperti gunung itu tingginya sebesar apa, Pak? Wah, itu kalau kita nyebrang feri aja, Selat Sunda atau selat ke Bali itu dari Banyuwangi Gilimanuk, kalau ombaknya tinggi aja, jangankan segunung, itu nggak bisa nyebrang. Ya. Nah, bisa dibayangkan di surat Hud 42 ini dikatakan bahwa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Oke, ada dua kondisi. Yang pertama, ombaknya setinggi gunung. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya dari mana? Dari atas kapal. Kondisi yang kedua, maaf, ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah anaknya berada di tempat yang jauh terpencil. Ya, jadi ada 3 kondisi, ombak tinggi setinggi gunung, kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya. Nabi Nuh pasti memanggil anaknya dari kapal. Ya. Kemudian yang ketiga, anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, berarti jaraknya jauh. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya, Nabi Nuh mengatakan, Ya Bunayya, arqaba ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, kira-kira terjemahannya, anakku yang tercinta, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Artinya apa? Dalam 3 kondisi ini, ya, ini masih pertanyaan buat kita. Bagaimana cara Nabi Nuh berkomunikasi dengan anaknya? Sementara kalimat di Al-Quran tertulis secara eksplisit, kalimatnya adalah Ya Bunayya, yaitu kalimat yang hanya panggilan terhadap anak yang hanya bisa ucapkan dengan nada lemah lembut. Ya. Artinya memang banyak hal yang kadang di Al-Quran dengan sains zaman sekarang belum bisa dibuktikan. Ada orang yang mengatakan, wah jangan-jangan zaman tersebut sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih dari handphone. Ya nggak tahu, kita nggak tahu, Allah. Ya hanya Allah yang tahu gitu. Ya. Namun tentu kalangan yang meyakini mendahulukan iman daripada logika pasti meyakini ini benar. Nah, ini juga bentuk ujian kita. Masa sih gitu? Atau ini benar? Pasti benar. Nah, kadang-kadang iman kita diuji oleh hal-hal yang sedikit kita perlu pikirkan. Makanya memang yang perlu kita lakukan adalah dahulukan iman daripada logika. Karena kadang-kadang bisa jadi logika kita yang belum sampai, atau teknologi saat ini yang sudah dihapuskan tadi sudah tidak ada sehingga kita tidak mampu lagi berpikir. Namun tentu saja sekali lagi sejarah
dan apa yang ada di dalam Al-Quran tentu saja harusnya menambah keimanan kita, sehingga kita tetap bisa istiqomah tanpa mendahulukan atau mengalahkan, jangan sampai logika mengalahkan iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.